Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Alfiah Nur Anisa dengan NIM 205211284, yang kedua Muhammad Awaludin Ababil dengan NIM 205211285, yang ketiga Laras Noviani dengan NIM 205211291, yang keempat Puspita Desiana dengan NIM 205211292, dan yang terakhir Yahya Hakiki dengan NIM 205211313. Di sini kami akan membahas mengenai sedekah dan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang pengertian sedekah. Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian, atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Hukum sedekah. Hukum Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menolong orang lain, tentu saja dalam hal itu menolong dalam kebajikan dan takwa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Salah satu bentuk pertolongan itu adalah dengan bersedekah atau menginfakkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkannya. Bahkan Allah akan menolong kita selama kita mau menolong orang lain. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang memerintahkan agar kita beriman atau bersedekah. Di antaranya, yang pertama, Surah At-Taghabun ayat 16. Yang kedua, Surah Al-Baqarah ayat 254. Sedangkan hadis yang menganjurkan kepada kita bersedekah atau berinfak diantaranya ketika Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar dan menyebut sedekah. Beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas ialah yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah ialah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya aku akan memberimu infak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Kami dari remaja Masjid Ar-Rahman bermaksud ingin menyedekahkan beberapa buah mukena dan 3 buah Al-Quran untuk Masjid Ar-Rahim. ya, apakah Ibu bersedia menerimanya? Iya Mbak, saya akan menerimanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak. Semoga menjadi berkah untuk masjid kami dan juga bermanfaat untuk masjid kami, serta menjadikan amal jariah bagi mbak-mbak sekalian. Amin. Terima kasih ya Mbak. Iya, Ibu. Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu wakaf yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Sedangkan menurut istilah adalah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan, seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum. Hukum wakaf terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu dapat menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dalam ayat tersebut terdapat perintah menafkahkan harta yang dicintai. Yang dimaksudkan adalah wakaf sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim bahwa setelah diturunkan ayat ini, Talha, salah satu seorang sahabat Nabi dari golongan Ansyar yang terkaya di Madinah, mewakafkan kebun kurma yang paling disenanginya, Bairuha. Istilah wakaf tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran, akan tetapi terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan mengenai keutamaan bersedekah. Di antaranya pada surat Al-Baqarah ayat 254, surat Al-Hadid ayat 18, dan surat An-Nisa ayat 39. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat kesamaan yang menyatakan bahwa sedekah merupakan suatu perbuatan yang baik dan para pelakunya akan diberikan balasan yang berlipat.
Alex merupakan seorang pengusaha yang memiliki banyak tanah. Tanpa menyia-nyiakan nikmat yang diberikan oleh Allah, Alex pun berniat untuk mewakafkan sebagian tanahnya. Keesokan harinya, Alex langsung menuju ke kantor urusan agama dengan membawa kelengkapan berupa identitas diri dan dokumen sah atas tanah yang dimilikinya. Sampai di sana, Alex pun melakukan pengucapan ikrar wakaf kepada nazir atau pengelola harta wakaf dengan disaksikan oleh kepala KUA dan penerima wakaf. Setelah itu, kepala KUA akan membuat akta ikrar wakaf dan surat pengesahan yang salinannya akan diberikan kepada Alex dan Nazir. Selanjutnya, Nazir akan melakukan pendaftaran atas tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional dengan membawa surat pengantar pendaftaran tanah wakaf dari kepala KUA, akta ikrar wakaf, dan surat pengesahan Nazir. Setelah melakukan itu semua, maka Alex pun berhasil mewakafkan tanahnya. Penyaluran dan penghimpunan wakaf dan sedekah. Dalam penghimpunan atau fundraising maupun pendistribusiannya merupakan hal yang sangat penting. Namun dalam Al-Quran lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Penghimpunan dan penyaluran sedekah dan wakaf memiliki aturan-aturan tersendiri. Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. Perbedaan wakaf dan sedekah. Wakaf adalah sejenis ibadah maliyah yang spesifik, berasal dari kata waqafa yang artinya tetap. Artinya bahwa seseorang menyerahkan harta yang tetap ada wujudnya, namun selalu memberikan manfaat dari waktu ke waktu tanpa kehilangan benda aslinya tersebut. Sedangkan pengertian sedekah yaitu saat seseorang memberikan hartanya dalam hal sedekah, ada harta yang langsung habis manfaatnya, saat itu juga ada pula yang tetap atau dinamakan sedekah jariyah. Keutamaan wakaf. Yang pertama, pahalanya terus-menerus mengalir. Pahala dari harta yang diwakafkan akan terus memberikan pahala kepada pemberi wakaf, bahkan setelah ia meninggal dunia. Harta yang diwakafkan menjadi amal jariyah yang tidak terputus, tidak seperti amalan lainnya seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. Yang kedua, bisa menggunakan nama orang lain. Harta wakaf bisa diatasnamakan orang lain, sehingga pahala yang juga akan mengalir kepada orang yang dimaksud. Yang ketiga, mensejahterakan masyarakat. Harta yang diwakafkan akan membantu kehidupan masyarakat jika dikelola dengan baik. Misalnya tanah yang kemudian dibangun masjid sebagai tempat ibadah, bangunan yang diwakafkan untuk sekolah, kebun yang diwakafkan hasilnya untuk anak yatim, dan sebagainya. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Yang keempat, harta yang diwakafkan tetap utuh terpelihara, terjamin kelangsungannya, dan tidak bisa hilang atau berpindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditasarufkan atau dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Yang kelima, manfaatnya terus-menerus dapat dirasakan oleh orang banyak, bahkan lintas generasi, karena kepemilikan harta wakaf tidak bisa dipindahkan. Materi yang diambil dan dinikmati oleh penerima wakaf adalah manfaat dari harta wakaf saja, sementara harta yang diwakafkan tetap utuh dan langgeng. Yang keenam, setiap saat wakaf menebar manfaat dan meringankan beban orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tidak punya pekerjaan, dan para pejuang di jalan Allah, pengajar, penuntut ilmu, dan lain-lain. Wakaf akan terus memajukan dakwah, menghidupkan lembaga sosial keagamaan, mengembangkan potensi umat, mensejahterakan umat, memberantas kebodohan, memutus rantai kemiskinan, dan memupus kesenjangan sosial.
Manfaat sedekah yaitu yang pertama, sedekah adalah sebagai penolak bala, penyubur pahala, penahan musibah dan kejahatan, serta rezeki dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah." Yang kedua, manfaat sedekah berikutnya adalah membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, "Turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah." Diriwayatkan juga dalam riwayat hadis Muslim, "Hai anak Adam, infakkanlah atau nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu." Yang ketiga, memperpanjang umur. Manfaat sedekah bagi kelangsungan hidup kamu adalah bisa memanjangkan umur. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga diri sendiri." Hadis riwayat Tabrani. Itulah diantara manfaat sedekah, merawat janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan melipat gandakan yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Selanjutnya yang keempat, menyembuhkan penyakit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit atau dari kalanganmu dengan bersedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana." Hadis riwayat At-Tabrani. Hal ini berarti bahwa dengan melakukan sesuatu yang positif seperti sedekah, maka akan meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih kuat menghadapi penyakit. Yang kelima, akan melipat gandakan rezeki. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa saja yang ia hendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Yang keenam, sebagai naungan di hari kiamat. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya." Dengan banyaknya keuntungan yang didapatkan melalui sedekah, umat Islam lebih disukai untuk gemar bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Yang terakhir, menghapus dosa. Siapa sangka manusia memang tidak pernah luput dari yang namanya dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sedekah itu dapat menghapus dosa, air itu memadamkan api." Hadis riwayat At-Tirmidzi.